tinggal di bunga-bunga yang indah. Iya, kupu-kupu. Coba, masih ingat nggak tentang kupu-kupu? Tentang kupu-kupu. Tangannya menular, jadilah ular. Ularnya makan daun. Ularnya kekenyangan. Ularnya berpuasa. Jadilah kepompong. Kepompongnya terbuka. Jadilah kupu-kupu. 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 Kupu-kupunya bisa terbang. Nah, ini adalah hasil karyanya Bulia sendiri. Gambar tangannya Bulia sendiri. Sekarang Bulia itu mau bercerita tentang perjalanan si kupu-kupu kecil. Hari ini Bulia mau bercerita tentang perjalanan si kupu-kupu kecil. Kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu apa dulu ya? Dulu kepompong dulu. Ular. Ya. Oke, sekarang kita lanjut gambar selanjutnya. Ini judulnya perjalanan si kupu-kupu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada gambar apa di sini? Tulapnya sedang apa ya? Nah, sekarang Bulia cerita. Ya. Di sebuah hutan yang hijau dan asri, tinggallah seekor ular kecil yang lucu. Ya. Tubuhnya berwarna hijau cerah. Tubuhnya warna hijau cerah, betul? Ya. Dan ia suka memakan daun-daun. Benar apa tidak? Benar. Daun-daun yang segar setiap hari. Nyam 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 nyam. Enak sekali daun ini ya. Kata si ular kecil. Dengan gembira. Ia tidak tahu bahwa kelak ia akan berubah menjadi makhluk yang sangat Iya, sebelum berubah menjadi kupu-kupu. Nah, sudah lihat gambarnya? Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Iya, ya. Iya, ada gambar apa yang bisa kita lanjut ceritanya. Suatu hari, ular kecil merasa sangat ngantuk dan lelah. Ia merayap ke dahan pohon yang kuat. Dahan pohon yang kuat. Lalu ia memelihara benang. Melimpirkan benangnya yang halus dari mulutnya. Mulutnya mengeluarkan serpihan benang. Ya, buat melilit tubuhnya menjadi kepompong. Ya. Benang itu melilit tubuhnya perlahan-lahan hingga akhirnya si ular itu tertutup seluruh tubuhnya dan menjadi kepompong yang keras dan mengkilap. Istirahatlah tubuhnya buat kecil, bisik angin yang tertiup. Ya, ini adalah gambar ular yang sudah menjadi kepompong. Ularnya makan daun tiap hari, nyam 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 nyam. Terus aku ngantuk, aku naik ke atas pohon, lalu aku melilit tubuhnya sendiri, lalu dan menjadi kepompong. Nah, iya.
Nah, di dalam kepompong ulat itu ngapain ya? Ini ada gambarnya ulatnya. Ulatnya sedang tidur, melewati hari-hari di dalam kepompong, tidur nyenyak dengan hawa yang sangat hangat ya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Di dalam kepompong, ulat kecil berubah perlahan-lahan. Tubuhnya berubah bentuk, warnanya berubah, dan ia tumbuh sayap yang indah. Ia menunggu saat yang tepat untuk keluar dari rumah kecilnya itu dengan hati yang penuh harapan ya. Si kepompong ini atau si ulat ini ingin keluar, tapi menunggu tubuhnya berubah dengan indah, dengan harapan yang sangat besar ya. Nah, setelah berhari-hari ya, diterjang angin panas malam siang sore, lalu kepompong yang tadinya masuk dari ulat sekarang berubah menjadi apa? Nah, sampailah hari yang ditunggu-tunggu. Kepompong itu mulai retak, kepompongnya retak ya. Kepompongnya sedikit-sedikit mulai pecah ya. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, muncullah kepala kecil. Ya, kepalanya tengok ya. Terus lalu kakinya keluar, kaki-kakinya keluar. Dan akhirnya keluarlah seekor makhluk yang sangat cantik. Bukan lagi ulat yang keluar ya, melainkan apa ini yang keluar? Dengan sayap yang lebar dan indah. Coba lihat, punya warna apa? Warna ungu. Cantik apa tidak? Sejenak di dahan pohon. Setelah keluar dari kepompong, kupu-kupu itu terbang perlahan di atas dahan pohon. Dan dia terdiam. Si kupu-kupu menunggu sayapnya kering. Karena baru keluar dari kepompong, sayapnya itu masih basah, masih lengket, masih menempel satu sama lain ya. Nah, dia menunggu sayapnya menjadi kering dan kuat agar bisa terbang. Sambil menunggu, si kupu-kupu itu melihat ke sekelilingnya dan kagum melihat betapa indahnya dunia ini. Ada bunga yang harum, burung-burung yang bernyanyi, dan angin yang menyegarkan. Semilir anginnya membuat kupu-kupunya semakin semangat untuk hidup ya. Setelah sayapnya sudah mulai kering, si kupu-kupu itu mulai mengangkat tubuhnya dan terbang perlahan-lahan. Ia menggerakkan sayapnya, naik dan turun. Ayo kita nyanyi burung. Ia terbang keluar untuk pertama kalinya. Ia terbang berkeliling hutan hingga di atas bunga. Di atas apa? Hingapnya di atas apa? Di atas bunga yang indah. Dan kupu-kupu itu mulai menikmati nektar yang manis dan lezat. Di bunga itu ada tengahnya ya. Tengahnya itu ada madu
bisa dimakan oleh kupu-kupu. Oke. Ini ada siapa ini? Ada Aprisel. Ada Aprisel sama siapa ini? Sama Arsila. Oh, ada Aprisel sama Arsila. Lagi main. Lalu itu terbang kemana-mana sampai ke taman dan menjadi kesukaan semua orang. Lihat kupu-kupu senang apa tidak? Cantik apa tidak kupu-kupu? Cantik. Anak-anak di taman selalu tersenyum dan saat melihat kupu-kupu. Kalau lihat kupu-kupu ada kupu-kupu ya, kita terus tertawa bahagia melihat kupu-kupu. Kupu-kupu kecil itu tahu bahwa dari ulat yang kecil tadi di awal ya, namanya berubah dari ulat yang kecil hingga berhari-hari melewati hari dan sekarang berubah menjadi makhluk yang indah dan menawan semua orang, yaitu menjadi kupu-kupu. Sudah selesai ya. Dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa perjalanan hidup itu tidak mudah ya, tidak cepat. Aku dari bayi, dari perut mama, terus lahir, terus disusui mama, aku jadi anak balita, sekarang aku bisa jalan, sudah bisa sekolah, sudah bisa menulis. Perjalanannya cepat apa lama? Lama. Seperti juga perubahan kupu-kupu. Dari pelajaran yang tadi, dari cerita yang tadi, perjalanan kupu-kupu itu ternyata panjang. Dari ulat menjadi dari ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Berhari-hari. Kayak aku dari bayi terus berbulan-bulan bisa jalan, bisa lari. Bertahun-tahun aku bisa ngomong. Bertahun-tahun lagi aku bisa menulis, bisa membaca. Sekarang aku sekolah. Aku sekarang sekolahnya di RA. Besok aku sekolahnya sudah di
menginspirasi. Wassalamualaikum